memang sudah sudah lebih banyak orang yang lebih paham. Tapi yang seni tradisi inilah yang mungkin perlu kita ungkapkan. Tapi saya menekankan seperti yang tadi itu, apa kurikulum ini mau kita bandingkan antara yang level S2 dengan level S1 di sini. Karena untuk pendidikan seni secara nomenklatur adalah untuk S2. Nah, sedangkan pendidikan sendera tasik itu adalah untuk S1. Mungkin kita bisa membandingkan antara pendidikan sendera tasik yang di di Sriwijaya dengan pendidikan sendera tasik yang di Unsia. Itu mungkin bisa. Itu mungkin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Pertama mungkin saya menyikapi sedikit masalah diskusi ini. Bagi kami yang baru sejam yang lalu memegang dokumen ini, mungkin Pak emang akan mustahil memberikan masukan yang berarti. Tapi saya akan coba juga, mudah-mudahan ada gunanya. Kami dalam mengajar Pak, saya melihat kebanyakan guru itu bingung Pak. Meskipun dia sudah maksimal, hasil kelasnya sudah bagus, apa sih yang dilakukan guru biar bisa meningkatkan lagi kemampuan siswanya? Jadi saya kira guru perlu juga dibekali dengan metode-metode penelitian. Dalam kurikulum ini saya kira singgungannya tentang metode penelitian sedikit. Khawatirnya saya, nanti guru akan jadi cuma jadi tukang mengajar. Maaf, tanda kutipnya seperti itu Pak. Oke. Terus yang kedua Pak, saya berterima kasih juga sama Pak Ari. Tanggapannya, terus kami merasa dihargai Pak diundang ke sini. Ada pertanyaan besar Pak buat saya menyikapi keadaan sinartasi saat ini gitu Pak Rida juga ya. Bagi saya sinartasi inputnya adalah yang backgroundnya sudah sinartasi juga kan seperti itu. Cuma untuk Pak Ari ketahui sampai saat ini belum ada satupun siswa saya yang lulus di sinartasi. Anehnya yang saya ikutkan tes ke sinartasi ranking 1 ranking 2. Dulu dengan Pak Rida yang ngetes sama Pak Soman. Anehnya lagi buat saya, ranking 4, ranking 5-nya saya ikutkan tes ke UNY dan isi Padang Panjang dan lulus Pak Ari. Pertanyaannya, apakah grade sinartasi lebih tinggi dari UNY dan isi Padang Panjang gitu Pak? Jadi saya sikapi seperti itu saja Pak. Tentang kurikulum satu hal, tentang keadaan satu hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Sebentar. Biar kita sambil pelan-pelan ya. Sebentar. Oke, mungkin sedikit tanggapan untuk Pak Rida. Saya kira kalau kodifikasi saya pelajari habis itu. Sebenarnya kita nggak pernah fight Pak sama Jakarta. Kita terima begitu saja dari Jakarta. UGM buat nama baru langsung datang ke Jakarta langsung jadi sih. Pernah nggak kita fight? Nah, kalau saya usul sih fight dulu. Kalau emang gagal ya udah tinggalin, nggak ada masalah. Balik ke sana nanti nggak ada masalah juga. Terus ada sebuah nama. Kalau saya pikir begitu, sederhana. Kemudian ada juga dari yang saya coba buat ini, itu sedikit menabrak mungkin yang sudah jadi kebiasaan di FK. Saya nggak tahu sebelumnya semua ini itu jumlah SKS-nya 3. Nah, di sini. Jadi kalau saya bandingkan sama kurikulum sinartasi yang lama, ini nilainya 3. Dan saya sekarang 2 ya, alhamdulillah. Berarti sudah tidak ada pertentangan seharusnya. Nah, jadi mungkin penamaan, kalau penamaan pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi ini saya ambil dari UPI Bandung. Nah, tapi di sini kita mungkin tidak pakai itu semua elemen dasar atau ilmu budaya dasar. Ini yang kita sebutkan sebagai landasan kepribadian. Sebenarnya inilah mengakomodir apa yang diundang-undangkan di peraturan pemerintah itu. Dan mungkin yang sedikit perbedaan biasanya kalau ada juga perguruan tinggi yang landasan kepribadiannya sampai 5 mata kuliah. Nah, tapi saya melihat hasil dari seminar semua kalau nggak salah seminar para dekan yang mengatakan bahwa Pancasila itu sebenarnya tidak wajib. Nah, makanya cukup digantikan dengan kebinekaan. Jadi ada dasar kita melihat aturan-aturan itu. Silakan Bu Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berkompeten ya menanggapi tanggapan dari Pak Rida Safwan tadi. Saya hanya mau menanggapi dari dari Bapak Sabarudin ya Pak ya.
masalah perekrutan jadinya terkesan ada grade sentrata tasik itu lebih tinggi daripada UNY dan ISI sekalipun. Ini kebetulan baru-baru ini saya menemukan di lapangan, Pak, pada saat saya mendata perekrutan mahasiswa sentrata tasik dan kelulusannya. Itu saya temukan, Pak, maaf, ini harus dibuka, saya rasa. Di lapangan itu pada saat kita mengadakan tes keterampilan, banyak sekali mahasiswa yang kita luluskan, tapi akhirnya tidak berkuliah di sentrata tasik. Ya, itu kenapa saya juga tidak tahu, karena hasil yang diterima di biro dengan hasil yang kita peroleh itu berbeda. Nah, itu ketimpangannya di mana juga saya tidak tahu. Kemudian saya bahkan pernah memberikan usulan dulu kepada teman-teman di sentrata tasik, bisa nggak ya kalau misalnya di sentrata tasik itu sistem perekrutannya itu kita adakan sendiri tanpa SNMPTN. Karena apa? Yang terjadi begini lagi, karena bagaimanapun yang namanya pendidikan seni itu yang utama adalah skill. Skill itu saya rasa menjadi pokok utama, karena kalau tidak akan terjadi lagi yang seharusnya lulusan dari SMIK ya Pak ya. Ya, dari SMIK itu pasti harusnya ke Fakultas Seni, tapi kita malah tidak ada mahasiswa kita yang dari SMIK. Saya rasa begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi waktu kita setengah jam lagi ini kata Pak Moderator. Jadi kita usahakan sambil kita bahas ini kita diskusi terus Pak. Selamat datang Pak. Oke, makasih Nana, itu dicatat dan nanti akan dibahas secara internal. Kemudian ini masalah mata kuliah keilmuan dan keterampilan atau penguasaan ilmu dan keterampilan, atau dalam bahasa latinnya fenomena takut dan learning to know. Jadi satu yang saya coba bangun di sini adalah punya karakteristik Aceh lah. Selama ini penamaan mata kuliah kita itu cenderung barat, teori musik, harmoni. Bukan saya nggak paham itu. Sebenarnya kita punya keleluasaan untuk memperlihatkan identitas kita. Jadi bahasa-bahasa ini sebenarnya saya maksudkan untuk sedikit memberi kedekatan lah, membumi lah. Dan itu hak kita, dan nama Tuhan juga itu hak kita. Aturan yang mengikat itu cuma menemukan media atas tadi perilaku kepribadian. Nah, jadi itu satu hal nama. Yang kedua konten. Kalau kita buat di situ, misalnya, karena saya backgroundnya musik, mungkin kalau online yang cerita dari tari atau drama mungkin punya contoh lain. Contoh teori musik. Itu kalau kita bicara teori musik sama orang musik, itu tahu Pak urutannya itu apa aja isinya. Sementara kita ajar masih dengan notasi angka. Jadi tidak seimbang antara nahma besar pasar daripada tiang. Itu yang saya dapati. Nah, tapi ya itu relatif. Bisa saja itu bukan masalah. Jadi kalau kita kasih nama perspektif teori, kita hanya mencomot teori-teori yang kita perlukan, dan itu bisa dari mana saja. Kalau dulu kita masih mengandalkan musik barat, musik klasik, sekarang ada yang baru, etnomusikologi. Banyak teori yang bisa kita gali dan kita informasikan sebagai satu mata kuliah perspektif teori dalam seni musik, dalam drama atau pemeran. Termasuk ini yang agak mudah itu seni rupa. Seni rupanya agak sedikit dekat rumpunnya, tidak serumit seni pertunjukan. Makanya kesannya seperti Pak Iqbal komplikatif ya. Tapi karena memang ada perbedaan sedikit antara seni pertunjukan sama seni rupa saja udah beda. Apalagi di antara kompetensi yang lain-lainnya lagi. Nah, saya mohon kritik apakah ini masih sesuai dengan apa tadi mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Jadi termasuk di situ pengantar filsafat, landasan pendidikan, perencanaan dan evaluasi pembelajaran psikologi. Dan ini menyebar, ada konteks pendidikan di situ, ada konteks keilmuan seni di situ, ada keterampilan seni, ada pendidikan seni, dan itu menyebar di semua kompetensi, bukan hanya di kompetensi ini. Konsekuensi dari mata kuliah ini mungkin kita tidak punya resource yang memadai. Sampai sekarang kita cuma punya 13 dosen. Nah, kalau misalnya FKIP mau bersama-sama kita buat pembaharuan Pak, ada Pak Darwis yang mungkin bukan dosen sentrata tasik, tapi mungkin untuk masalah estetika, filsafat beliau ahlinya. Apakah tidak bisa kita bertanyakan? Saya kira dosen FKIP paling banyak dalam sejarah Rusia.
dan itu saya kira belum dioptimalkan dengan baik. Dan memang saya rasa dengan situasi kita 13 orang ini tanpa lagi orang tua, 5 kita meninggal pada tsunami, dan itu orang tua kita. Seperti Pak Dekan bilang, kita tidak solid, tidak ada teladan. Tapi jangan pula seperti dulu, itu aja urusannya dari bahasa, perlu juga Pak. Cuman ya, ini usul. Nah, kemudian statistik sosial, saya kira ini menyangkut yang Bapak katakan tadi, bekal-bekal yang orientasinya ke penelitian, itu juga kita siapkan. Tapi mungkin karena saya mau menjelaskan yang urut seperti ini, kesannya seperti tidak nanti di sini ada, di sini ada. Itu sesuai dengan kompetensinya. Kemudian ada ini ilmu baru, etnomusikologi, dramatologi, dan etnokoreologi. Kalau dari kata-katanya, misalnya etnokoreologi berarti etno, etnik, koreo, geografi, kemudian logi ilmu. Jadi masih sifatnya kajian. Kemudian ada yang lebih umum lagi adalah kajian antropologi seni rupa. Nah, ini yang khusus untuk seni rupa. Ada yang lebih umum lagi antropologi budaya, sejarah dan perkembangan. Ini juga kalau perhatikan jumlah SKS. Jadi kita sesuaikan SKS itu diupayakan untuk tidak tadi kita berusaha orientasi kompetensinya tetap yang utama adalah guru. Tapi faktanya di pasar tidak semua mahasiswa kita terserap sebagai guru. Di Aceh Selatan ada kejadian satu orang yang mahasiswa kita daftar yang diterima bukan, yang kita satu orang yang diterima bukan dari Sumber Tasik. Itu lebih parah lagi. Jadi kalaupun dia tidak bisa jadi guru, dia bisa survive. Jadi instruktur, survive. Nah, menjadi instruktur di tempat lain yang tidak harus di sekolah, termasuk jadi penyaji, jadi pemikir, dan jadi pencipta dan pengelola. Nah, kemudian selanjutnya ada sejarah, ini standar. Dan kemudian kalau kita ambil sejarah, misalnya mata kuliah sejarah, kalau di orientasi pendidikan kompetensi pencipta seni, itu sejarah itu bisa sampai 8 Pak. Nah, ini cuma 2 semester, cuma 2 SKS, 4 SKS. Nah, kalau di orientasi tempat lain sampai 8 SKS. Termasuk ini biar juga kita bukan berarti melupakan lokal, tapi kita juga harus lihat dunia, karena banyak faktanya. Ini satu fakta Pak ya, yang untuk orientasi kesenian tradisi Indonesia yang sudah ada notasinya itu baru gamelan, dan itu baru ditemukan. Dan itu ditemukannya dengan cara seperti apa? Ya setelah mengkaji kesenian-kesenian yang sudah diteliti orang di wilayah yang lain. Jadi ini perlu dimunculkan juga. Kemudian selanjutnya etnografi seni rupa dunia. Ini karena kita beda, ini makanya ada tulisan ada tulisan A atau B. A ini artinya rumpun pertunjukan, B ini rumpun seni rupa. Kemudian estetika karya, dan biasanya mata kuliah ini mata kuliah tingkat tinggi karena baru bisa diserap setelah kita punya pengalaman, pengetahuan. Kemudian ini mungkin yang lebih spesifik untuk kajian yang orientasinya ke lokalitas kita. Kenapa Aceh, Melayu, dan Nusantara? Itu memang karakter kita di Aceh kosmopolitan. Ada unsur Aceh sendiri, ada 8 etnis, ada Melayu, ada Nusantara juga harus diakui 30% masyarakat di Aceh itu adalah orang Jawa. Jadi juga harus dibangun komunikasi biar tidak rusuh. Nah, kemudian tugas akhir, kalau saya usulkan tugas akhir karakteristik kita di FKIP ini punya 2 model, skripsi atau portofolio pengajaran. Tapi mungkin hal portofolio pengajaran itu hal baru di sini. Nah, kemudian mata kuliah keahlian berkarya. Oke, sebelum ke sana mungkin ada yang menanggapi dulu, silakan. Nggak ada? Malah kita lanjut biar cepat makan siang. Nah, ini mungkin ya sedikit mengagetkan, dan saya juga kaget waktu menuliskan ini karena kebiasaan kita itu namanya istilahnya apa, mata kuliah makro ya, kemudian PPL. Saya kira apa salahnya itu dibekali dari mungkin semester 2 atau semester 3 dibangun, keterampilan itu dibangun. Mungkin dengan ini memang perlu duduk dengan lebih serius agar tidak asal-asalan. Tapi pengalaman mengajar sama seperti pengalaman pemain instrumen, itu dari awal juga. Nah, jadi tidak harus menunggu di akhir, karena nanti juga ada kegiatan khusus yang memang orientasinya ke sekolah.
atau dipersiapkan secara khusus, mungkin di teknik keterampilan mengajar 4 itu mungkin yang dimaksud adalah makronya. Dan ini karena informasi yang berkembang bahwa FKIP akan punya PPG, jadi mungkin semua SKS ini dikurangi, tinggal buang ini aja Pak, karena ini sudah 2 semester, tinggal buang teknik keterampilan mengajar 8 SKS ini, jadi langsung dia upgrade ke orientasi baru PPG nanti, itu kalau diperlukan. Nah kemudian teknik vokal, pengembangan, dan aura musikal. Sederhana saja, ini agak teknis memang, tapi kalau yang A itu untuk orang teater, kerjanya A, I, U, E, O. Nah, kalau yang B itu untuk orang musik, tapi yang sederhana, dan diperlukan juga oleh orang tari. Yang C itu mungkin dari tingkat lanjut, yang disebut dengan apa di bahasa musik itu solfeggio. Tapi sekali lagi saya tidak pakai nama solfeggio. Saya usahakan namanya itu familiar, mudah dicerna, dan memang punya karakter Indonesia lah. Kalaupun tidak Aceh. Kemudian teknologi produksi karya ini untuk seni rupa. Kalau dulu mungkin sangat manual ya, tapi sekarang ada mesin, ada apa segala macam yang tidak dikenalkan, sehingga kita gagap teknologi, terutama untuk mengapresiasi karya-karya seni rupa. Kemudian teknik keterampilan piano. Dulu ini piano ini wajib untuk anak seni rupa, wajib untuk anak tari, wajib untuk siapapun. Dan itu memang mengerikan menurut saya. Saya pernah ditanya sama mahasiswa dari seni rupa, Pak, buat apa saya belajar piano Pak? Saya nggak bisa jawab Pak. Saya nggak tahu. Kalau tari saya masih bisa jawab. Itu ibaratnya seperti penyanyi. Kalau penyanyi nggak tahu bagaimana dia diiringi, mungkin agak sulit bernyanyi. Tapi kalau dia tahu diiringi, mungkin akan lebih enak. Tapi di sini akan dispesifikkan hanya untuk musik saja. Kemudian spesifikasi musik ini juga sama seperti spesifikasi di seni rupa, ada yang namanya ergonomi dan ekologi karya seni rupa. Ergonomi itu tubuh, ekologi itu lingkungan. Kemudian ada pengenalan bahan, alat dan bahan kalau di seni rupa. Kalau di musik ada pengenalan instrumen, perlengkapan tari, seni pertunjukan yang lainnya, termasuk peralatan drama. Tidak ada yang tahu bahwa di drama itu juga ternyata perlu level, perlu lighting, perlu sound system, itu tidak pernah kita bongkar. Kemudian ada analisis struktur dan semiotika. Saya kira ini pembicaraan khusus saya sama Pak Rida kemarin itu, saya mengakomodir pikiran beliau bahwa di seni rupa itu sebenarnya ada semiotika, ada simbol-simbol yang bisa saja dia mencirikan karakteristik Aceh yang mungkin tidak bisa harus dipelajari untuk bisa dipahami. Nah, ini mata kuliah keahlian berkarya. Masih ada beberapa lagi yang analisis struktur sama. Kemudian ini yang saya maksud dengan dia punya sedikit bekal untuk mencipta seni. Tapi kalau lihat SKS-nya tidak banyak, 1 semester cuma 2 SKS. Karena kalau dibandingkan sama khusus mereka yang mengambil kompetensi penciptaan seni, itu belasan SKS-nya. Nggak sedikit ini. Tapi untuk mengambil mata kuliah ini, dia harus juga selesai dari mata kuliah sebelumnya, karena tidak mudah untuk mencipta itu. Kalau enggak jadinya kayak dukun Pak. Yang sering terjadi di kuliah kita, udah siap karyanya, nggak ada ilham Pak. Saya bilang di mana Anda simpan ilhamnya? Jadi, tidak ada proses, tidak ada pemahaman bahwa karya itu adalah sebuah proses. Nah, mungkin Pak Taib Amin ini penulis novel apa judulnya? Akan teratom segini tuh bawahnya, 3 tahun ini. Banyak hal yang bisa kita gali dari beliau. Nah, kemudian masih mata kuliah kalian berkarya, perlu juga pemasaran manajemen, teknik dokumentasi yang juga kita perlukan untuk penelitian. Kemudian teknologi dan tata fisik pameran dan pertunjukan seni. Ini yang dimaksud dengan muatan tradisi lokal kita. Saya kasih nama di sini terapan etnokoreografi Aceh. Saya bayangkan di sini ada A, B, C. Saya bayangkan kalau A itu misalnya Saman dan yang perempuannya di Kopulo misalnya. Nanti yang B-nya laki-lakinya Sedati, yang perempuannya apa. Dan itu wajib dipelajari semua lintas disiplin ilmu, termasuk anak seni rupa. Saya tidak punya data secara ilmiah, tapi pengalaman saya sendiri ketika saya nari KPI Gelen Pak, betul-betul rasanya seperti orang Aceh. Baru kita tahu bagaimana karakter orang Aceh kalau kita masuk dalam tradisi keseniannya.
Nah itu tapi tidak memaksakan, karena seni rupa juga punya konsentrasi yang lain, dia cuma cukup 1 paket saja. Sementara untuk musik dan drama itu 2 paket, tapi tari wajib sampai 3 paket. Ini belum seberapa, nanti ada lagi yang diakomodir dengan mata kuliah yang lain. Nah ini termasuk untuk menjawab yang seperti sekolah di SMA 2 itu, Bu. Jadi kadang kita juga harus kreatif nih, bagaimana anak-anak ini tidak bosan belajar musik. Nah, jadi perlu juga pendekatan-pendekatan musik ensemble. Dan artinya si guru juga tidak mungkin hanya menguasai 1 instrumen, tapi untuk orientasi sekedar memberi pembelajaran ensemble. Begitu juga ini mungkin yang saya kira jarang sekali, dan ini jadi pilihan untuk teman-teman seni pertunjukan, tapi seni rupa ini wajib museologi dan konservasi karya seni rupa. Nah, kalau tidak ada ini akan terulang lagi kejadian di di Kampung Pandi itu. Tidak ada penghargaan terhadap situs-situs yang ada. Tidak tahu bagaimana cara merawat yang namanya benda-benda sejarah, benda-benda seni. Dan sebenarnya ada pembelajarannya. Ini saya contek dari perguruan tinggi lain. Kemudian ada mata kuliah perilaku berkarya atau fenomena Chikos atau learning to be. Ya. Nah, ini yang standar dan mungkin umum sekali, pengetahuan hak cipta dan karya intelektual. Kemudian pendidikan seni inklusif berbasis keberagaman. Tidak pernah ada pembicaraan pendidikan seni bagaimana mengajarkan pada orang cacat. Itu tingkat lanjut, kalau kita punya ahlinya, Profesor Suwajis. Tapi yang lebih sederhana lagi terjadi di tengah-tengah pembelajaran itu, karena saya orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Padang, sukuisme, tidak pernah dikasih bekal tentang itu. Ini harus jadi konsen juga sebenarnya. Kemudian kritik dan apresiasi karya seni. Jadi yang disebut kritik itu apa sih? Kebanyakan kita anti kritik ya. Jadi atau sedikit kritik dianggap menyalahkan. Jadi ini masih bias, apalagi dalam kelas seni. Kalau seni ini paling unik, Pak. Kemananya Bapak pergi kalau kumpulannya orang seniman, aku. Tidak pernah objektif. Jadi karena tidak terbangun objektivitas. Jadi yang dibahas orang. Ini saya juga sini dalam kondisi komentar nih. Kalau bukan syair mungkin enak dengar kan? Ini karena syair ini. Jadi masalah sedikit. Kemudian presentasi ilmiah. Ini juga kurang kita, artinya skill ya untuk mempresentasikan sesuatu. Saya masih jauh dari sempurna, saya kira. Nah, kemudian sedikit lagi Pak Musin, ini yang terakhir mungkin mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Ada penelitian seni, otomatis langsung berhubungan sama masyarakat. Ada metode kelas keterampilan seni, menyambung tadi yang dikatakan ke Ibu Ernest sama 2. Alternatif guru untuk melibatkan, memberdayakan lingkungan sekitar untuk menjadi media pembelajaran. Kemudian itu di seni rupa juga ada. Kemudian ada ekonomi dan industri kreatif seni. Nah, saya kira bukan pikiran ini harus dibuka. Kita banyak sekali menyia-nyiakan sumber daya budaya yang ada di Aceh, baik untuk pembelajaran maupun untuk produksi, untuk nilai ekonomis. Kemudian ada lagi magang kerja. Mungkin ini nanti khusus dulu sama Pak Mustandir bagaimana konsep KKN-nya mahasiswa seni Tasik yang terbaik. Saya kira agak berbeda dengan disiplin ilmu yang lainnya. Kemudian untuk pilihannya ini jadi totalnya rata-rata sekitar 140. Jadi mereka wajib memilih 4 mata kuliah lagi, 4 SKS lagi untuk melengkapinya. Jadi 144 kita pakai standar nasional. Sebelum ini Seni Tasik antara 150-160. Makanya tadi yang seperti dikatakan mahasiswa kita lulusnya susah sekali, Pak. Panjang waktunya lulus. Nah, di sini saya merasa TOEFL ini bukan lagi bisnis. Seharusnya sudah masuk ke dalam bagian dari pembelajaran yang reguler. Kalau nggak jualan terus ya TOEFL ini. Harusnya sudah masuk gitu. Sudah masuk, walaupun mungkin sementara masih pendidikan reguler. Kalau ada pendidikan bahasa Inggris 2 atau 1, saya kira 1 lebih orientasinya ke mendengar, 2 itu ke percakapan. Kalau bisa mau ditambah lagi 3 itu ke membaca, 4 itu ke menulis. Nah, harusnya potensi bahasa di situ. Kemudian ini pilihan untuk musik dan tari dan wawasan bisnis dan kewirausahaan. Saya kira nanti silabusnya bisa konsultasi langsung sama Pak Iqbal itu. Masalah wawasan bisnis dan kewirausahaan. Biar ada survive sedikit. Nah, saya nggak tahu, kembali ke diskusi kita yang paling awal. Apakah ini keluar dari yang
kita anggap martabatnya FKIP ini sebagai lembaga pendidikan tinggi yang meluluskan guru, atau terlalu mulukkah kalau kita katakan kita tidak hanya sekedar meluluskan guru, tapi kita survive di luar sana, karena di luar sana tidak seperti yang semudah kita bayangkan di dalam kampus ini kejadiannya. Dan yang paling saya sedih ketika lulusan Medan, Unimed itu bisa ngajar kapanpun di sini dengan kualitas yang kita bisa percaya. Lulusan kita jangankan di Aceh, jangankan di Medan, di Aceh pun masih diragukan. Jadi saya kira ini tidak harus diikuti dan tidak ada, boleh dianggap tidak ada artinya juga nggak masalah. Yang pasti ini proses. Saya mengajak kawan-kawan yang ada di sini, terutama dari keluarga besar di jurusan saya, kita bangun komunikasi. Kita nggak mampu sendiri, Dan saya kira mungkin kenapa kita menganggap pemerintah nggak tahu, pernah nggak kita sampaikan bahwa nggak pernah juga. Jadi komunikasi ini harus kita bangun. Dan saya yakin jangan ini mungkin sangat pribadi. Ketika anak saya harus masuk pelajaran kesenian, saya harus bawa keluar belajar sama bapaknya. Dan malah kacau kan. Itu yang ini. Dan jadi Pak Wildan, satu amanah dari orang tua kita Pak. Saya pikir semuanya harus kita mulai dengan satu kata. Sudahkah kita menghargai semua? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, tadi ini adalah hasil dari pengayaan dari beberapa hari yang lalu oleh tim Promos itu melakukan rapat kecil Pak istilahnya. Jadi dengan waktu yang sangat terbatas, dengan kemampuan kami juga yang sangat mungkin Pak ya, ada hal-hal yang masih kurang, ada penambahan. Nah di forum inilah kami meminta masukan. Tadi Pak PD 4 juga mengatakan apakah seluruh peserta ini mengerti dari kurikulum ini. Saya mengatakan Pak, hampir 50% dari peserta ini Pak juga lulusan dari konsultasi. Jadi saya pikir Bapak Ibu sekalian, paling tidak dari penyebaran mata kuliah yang kami sampaikan ini bukan dari paksaan dari kami pribadi di sini Pak. Itu murni betul-betul hasil dari penelitian dan pengkajian beberapa sumber yang kami lakukan. Nah oleh karena itu sebelum saya tutup, ini masih ada waktu barang 10 menit. Mungkin ada masukan, tambahan atau kritik. Ini forum ini sangat terbuka sekali untuk kemajuan kami di Serta Tasik. Dan ini Bu, Bapak Ibu sekalian juga salah satu menjadi poin kami Pak ya, poin kami untuk memberikan akreditasinya nanti Pak. Jadi karena di poin salah satu akreditasi itu menanyakan apakah dalam penyusunan kurikulum itu melibatkan stakeholder. Nah inilah yang kami tunggu-tunggu dan alhamdulillah semua kepentingan stakeholder yang ada di Aceh ini kapasitatifnya paling tidak sudah terpenuhi. Ibu sabar dulu ya, yang lain dulu. Silakan Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kita ingin ketika sudah nanti mahasiswanya, saat misalnya saya tanya berapa jenis tarian di Aceh, dia tahu dan sanggup mendefinisikannya. Begitu juga dengan seni-seni lain, termasuk seni tutut, lukun misalnya, dan lain-lain. Jadi mahasiswa ini yang lulus ini benar-benar tahu seluruh jenis seni di Aceh dan bisa menguraikannya dengan detik. Dan ia juga bisa mengajarkannya dengan baik. Itu yang kita ingin. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Taib Rohangen, aktivis kebudayaan. Saya bukan orang akademik. Satu lagi, ini lulusan ini harus jadi referensi
benar-benar bisa. Jangan seperti contoh lulusan seni di luar yang pulang ke Aceh, ke Banda Aceh. Mereka tidak bisa menyesuaikan diri dengan seni-seni di Aceh. Hampir tidak ada gunanya. Film yang keluar bukan mereka yang buat. Lagu yang keluar bukan mereka, juga dengan seni-seni lain. Terima kasih. Ibu-ibu dosen mungkin saya lihat belum ada komentar dari Sentra Tasik. Oh Pak Gil, silakan. Assalamualaikum. Pertama saya minta maaf terlambat datang. Yang kedua biar lebih singkat waktu. Saya karena bagaimanapun harus mengatakan ini, kurikulum sekolah 2013 baru saja diluncurkan dan untuk tahun ini sudah diberlakukan untuk kelas 1. Kelas 2, kelas 3 akan menyusul. Apapun yang kita buat pada hari ini, saya pikir konten kurikulum itu perlu kita simak. Saya misalnya sekarang sedang melihat bahwa kurikulum 2013 ini untuk seni budaya itu dijabarkan dalam beberapa sub. Ada seni